Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Harapan saya Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam kondisi yang sehat dan juga dalam kondisi yang baik dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai semua kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita menghampiri Tuhan dan kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang hari kemarin, bahkan istirahat kami tadi malam. Dan hari ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk hidup. Tuhan berikan kami hari yang baru, kami juga percaya ada berkat baru daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan banyak hal sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau menghampiri Engkau. Kami ingin merenungkan firman-Mu dan berdoa kepada Tuhan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan pagi hari ini telah sampai pada kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Tapi saudara, kita hanya akan membaca beberapa ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya ke-13, kemudian lanjut kepada ayatnya ke-28 hingga ayatnya ke-29. Saya berharap Bapak Ibu di rumah bisa membaca secara komplit pasal 7 ini, 2 Samuel pasal 7, supaya saudara mendapat gambaran secara penuh konteks daripada pasal ini. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan pada hari ini yang sudah tadi saya sebutkan bagiannya. Demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-5. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Lanjut ke ayatnya ke-28 sampai 29 yang merupakan ucapan ataupun respon Daud kepada Tuhan. Demikian. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tema pada pagi hari ini adalah pakailah aku dan keluargaku. Pakailah aku dan keluargaku. Bapak Ibu Saudara, bagian di pasal 7 ini adalah bagian yang sangat penting dari kitab 2 Samuel. Dan dua bagian lain juga yang sangat penting dalam kitab 2 Samuel ini adalah mengenai kelahiran Salomo, yang juga merupakan bagian dari narasi kejatuhan Daud karena dosa dengan Batsheba. Dan itu ada di bagian akhir kitab ini. Nah Bapak Ibu Saudara,
pada bagian awal pasal ini menceritakan bahwa Daud sudah menjadi raja yang besar. Dia tinggal di rumah yang bagus yang dikatakan terbuat dari kayu aras. Dan gara-gara itu saudara, ia berpikir tidak baik kalau tempat ibadah dan tabut perjanjian Tuhan tetap berdiam di dalam kemah atau tenda, sedangkan dia tinggal di sebuah rumah atau bangunan. Memang saat itu saudara belum masuk zaman Bait Allah. Oleh sebab itu saudara, Daud berinisiatif untuk membuatkan bangunan yang megah untuk tempat ibadah dan tempat yang selayaknya untuk menaruh tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Allah. Tetapi Tuhan menolak inisiatif Daud ini. Lalu Tuhan mengoreksi pemikiran Daud, sekaligus Tuhan menubuatkan hal yang akan Tuhan kerjakan melalui Daud, yang salah satunya juga masih berkaitan dengan Bait Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah menjawab Daud melalui perantaraan Nabi Nathan. Pada awalnya diberitahukan kepada Daud bahwa Allah adalah transenden, atau Allah yang melampaui dunia ini, yang tak terbatas dan tak terhingga. Dia melampaui segala ciptaan. Dia lebih agung dan lebih besar dari seluruh ciptaan. Jadi apakah mungkin ada rumah atau bangunan yang dibuat oleh manusia yang dapat atau sanggup menampung Allah yang transenden ini? Tentu saja tidak ada, saudara. Tetapi dalam bagian ini Allah juga menyatakan bahwa Dia adalah Allah imanen, atau Allah yang berada dalam realitas dunia ini. Tidak ada tempat di dunia ini di mana Allah tidak hadir. Allah ada di mana-mana. Nah, Allah yang transenden dan imanen ini rela menyatakan kehadirannya bersama-sama dengan suatu bangsa yang Ia pilih, yaitu bangsa Israel. Jadi walaupun Dia maha hadir, Dia bisa hadir dimanapun, tetapi kehadiran Tuhan secara intim dan secara intens dinyatakan secara khusus di tengah-tengah bangsa Israel. Salah satu buktinya saudara, pada waktu bangsa Israel masih berdiam di dalam kemah, maka simbol kehadiran Allah, yaitu tabut perjanjian, diizinkan ditempatkan di dalam kemah atau tenda. Dan itu membawa berkat bagi bangsa Israel. Mengapa saya katakan ini sebagai bukti bahwa Allah rela untuk berdiam di tengah-tengah bangsa Israel walaupun hanya berdiam di dalam kemah? Karena saudara, di 1 Samuel pasalnya yang kelima, tentu kita pasti masih ingat, yaitu ketika tabut perjanjian itu direbut oleh orang Filistin, lalu ditaruh di kuil dewa mereka, di kuil dewa Dagon, yang saya yakin itu pasti megah saudara bangunannya. Tetapi yang terjadi adalah patung dewa Dagon itu jatuh berkeping-keping di hadapan tabut perjanjian. Nah saudara, kemudian selama tabut perjanjian ada di kuil Dagon itu, justru membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi orang Filistin. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak bersedia untuk berdiam di tengah-tengah bangsa Filistin, meskipun tinggal di dalam sebuah kuil atau sebuah istana yang megah sekalipun. Jadi sekali lagi Allah menyertai bangsa Israel itu dengan rela berdiam bersama-sama dengan mereka, sekalipun harus berpindah-pindah dari kemah ke kemah. Jadi ini penjelasan Allah untuk mengoreksi pemikiran Daud yang mengira bahwa Allah itu harusnya dibuatkan bangunan yang megah. Kemudian saudara, Tuhan juga menjawab rencana Daud ini dengan memberitahukan pula rencana Tuhan kepadanya, yang juga menjadi nubuatan bagi keluarga Daud. Seorang Daud, orang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, diangkat Tuhan, ditolong Tuhan, dimasyurkan namanya oleh Tuhan, dan senantiasa disertai oleh Tuhan, tiba-tiba ingin membalas segala perbuatan Tuhan dalam hidupnya dengan cara membangun rumah bagi Tuhan. Dengan kata lain, Daud seperti menjanjikan akan membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan menolak, dan justru Tuhan memberitahukan janjinya kepada Daud. Saudara, kata rumah dalam bahasa Ibrani adalah bet atau bayit. Artinya bisa rumah, house, atau juga keluarga. Nah, dengan mengacu pada pengertian ini, kita bisa memahami seolah-olah Tuhan mengatakan kepada Daud, bukan Daud yang akan menegakkan atau membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan menegakkan rumah atau membangun keluarga bagi Daud.
Dan pada akhirnya kita tahu dari keluarga Daud itulah Tuhan akan memberikan keturunan yang salah satunya akan membangun rumah atau bait bagi Allah, yaitu Raja Salomo. Dan melalui keturunan Daud berikutnya pula Tuhan akan menegakkan kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik adanya bait maupun adanya raja bagi umat Tuhan, itu semua bergantung pada kesetiaan Allah dalam menepati atau menggenapi janjinya. Dan pada waktu itu Allah memilih Daud dan keturunannya untuk dilibatkan dalam penggenapan janji Tuhan. Jika Allah gagal menepati janjinya kepada Daud, maka umat Allah tidak akan mempunyai tempat pusat peribadatan, dan mereka juga tidak akan mempunyai raja yang bertahta di bumi dan di sorga untuk menggembalakan mereka. Apa yang dinubuatkan Tuhan dicatat di dalam kitab 2 Samuel 7 ini digenapi di dalam kitab Raja-Raja. Salomo lahir, kemudian menjadi raja yang besar, dan ia berhasil membangun bait Allah. Yang dapat kita pelajari dari bagian ini, saudara, adalah tentang kesetiaan Allah kepada Daud dan akhirnya kepada orang-orang pilihannya, termasuk kita semua saat ini. Allah setia pada janjinya untuk menyelamatkan manusia, dan itu mulai berproses sejak kejatuhan manusia, lalu dalam pemilihan suatu bangsa, kemudian lanjut kepada pemeliharaan suatu bangsa, sampai pada akhirnya melalui keturunan dari bangsa yang dipeliharanya, datanglah juru selamat untuk seluruh bangsa. Allah yang setia itu menyatakan bahwa Dialah yang mengerjakan semua yang telah Dia rencanakan. Daud tidak bisa berbagian di dalam membangun bait Allah karena memang bukan dia yang Tuhan rencanakan untuk membangunnya. Ada waktu Tuhan, cara Tuhan, dan tujuan Tuhan yang begitu besar dan tidak mungkin sanggup dipahami dengan total oleh Daud. Demikian juga dalam hidup kita sekarang. Ketika kita rindu melayani Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kembali mengingatkan kita bahwa bukan kita yang sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, melainkan Tuhanlah yang sedang melakukan sesuatu bagi umatnya. Dan Tuhan bisa memakai kita sebagai alatnya untuk sesuatu yang sedang Ia kerjakan itu. Bapak Ibu Saudara, kita boleh tergerak untuk berbagian di dalam melayani Tuhan, tetapi Tuhan akan terus ingatkan bahwa Tuhan sudah mengerjakan lebih banyak hal dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa telah melakukan sesuatu yang layak atau yang banyak bagi Tuhan. Bayangkan saudara betapa terkagum-kagumnya hati Daud mengetahui hal ini ketika dia menawarkan akan membangun bait Allah. Justru Allah menjawab bahwa Dia telah merencanakan lebih dulu untuk membangun bait Allah, dan bahwa anak Daudlah yang nanti akan mendirikan bait Allah itu. Bahkan tidak berhenti di bait Allah, tetapi juga sampai kerajaan Allah, dan semua itu melalui keturunan Daud. Bagaimana respon Daud terhadap penolakan Allah ini, beserta penjelasan dari Allah bahwa Allah sudah merancangkan semuanya, bahkan sejak ia masih bukan siapa-siapa, sangat patut kita tiru responnya. Daud berespon bukan dengan marah atas penolakan dan penjelasan Allah, tetapi ia malah bersyukur kepada Tuhan kalau ia sudah dilibatkan dalam rencana besar Tuhan itu. Dan ia memohon pertolongan Tuhan supaya seluruh keturunan keluarganya juga bisa sama seperti dia untuk tunduk pada rencana Tuhan dan terus dilibatkan dalam penggenapan janji Tuhan. Saudara, sama seperti Daud, seringkali apa yang kita rencanakan itu terlalu sempit, berjangka pendek, dan hanya berespon kepada situasi sementara dan dalam lingkup yang begitu kecil. Tetapi jikalau kita dengan tulus dan sesuai cara Tuhan, rela mempersembahkan apa yang Tuhan perlu dalam hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melibatkan atau mengaitkan apa yang kita lakukan itu ke dalam rencana atau janjinya yang total dan utuh. Kita tahu bahwa satu lagi janji Tuhan yang belum tergenapi adalah kedatangannya yang kedua. Saudara, kiranya puji-pujian yang kita nyanyikan, berita baik yang kita sebarkan, doa-doa yang kita panjatkan, berbagai pelayanan yang bisa kita lakukan melalui gereja, atau apapun juga, biarlah kita lakukan itu dengan hati yang tulus dan selalu siap dikoreksi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memakai kita beserta seluruh keturunan kita dalam penggenapan rencana dan janjinya. Rencana dan janji yang akan mencapai puncak penggenapannya
pada kedatangan kedua Yesus Kristus, anak Daud. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk sebuah perenungan firman Tuhan yang pada pagi hari ini boleh sama-sama kami renungkan dalam satu bagian di kitab 2 Samuel pasal 7 yang merupakan bagian penting dalam kitab 2 Samuel ini mengenai rancangan atau janji Tuhan kepada Daud beserta keturunannya dan juga termasuk kepada seluruh umat manusia. Kami belajar bahwa Daud bersyukur dia boleh dilibatkan dalam rencana dan pengenapan janji Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan. Dan kami ingin Tuhan supaya memiliki hati juga yang seperti Raja Daud. Ketika kami ingin melayani Tuhan, kami memiliki hati yang tulus, yang hati yang penuh syukur, bisa dilibatkan oleh Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di masa ini ketika kami masih menantikan pengenapan janji Tuhan yang kedua, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki hati yang bersyukur ketika Tuhan mau memakai kami. Bahkan kami minta Tuhan, Engkau pun bersedia untuk memakai keluarga kami supaya dilibatkan dalam pekerjaan dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.